Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat Lesian TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu materi TOEFL, yakni present progressive atau sering disebut dengan present continuous. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Nah, dengan bantuan table of tenses ini, kita akan membuat bentuk sebuah tense yang bernama present progressive, yakni dengan cara mengkombinasikan kata kunci time pada unsur present, waktu saat ini, dengan kata kunci continuance yang berkaitan dengan keberlangsungan suatu peristiwa itu terjadi, yang mana unsur kedua, yakni progressive atau continuous. Maka lahirlah sebuah tense yang bernama present progressive atau present continuous tense. Contoh kalimatnya, Nadia is studying. Nah, perhatikan teman-teman, mungkin kita sering ya mengobrol baik itu secara langsung maupun dengan menelpon kawan. Contoh ini adalah Alfie dan Jimmy sedang melakukan pembicaraan lewat telepon. Alfie bertanya, "Kamu lagi apa?" Maka Jimmy menjawab, "Lagi nonton TV nih." Kalau kamu? Maka Alfie menjawab, "Aku lagi ngerjain tugas." Nah, jika teman-teman perhatikan, ini adalah kejadian atau peristiwa yang memang terjadi pada saat telepon itu berlangsung, kan begitu. Nah, dalam kalimat bahasa Inggrisnya, kita bisa membuat kalimatnya seperti ini. Ketika Alfie bertanya, "Kamu lagi apa?" Kamu sedang ngapain? Maka bahasa Inggrisnya, "What are you doing?" Kemudian Jimmy menjawab, "Lagi nonton TV nih." Kalau kamu? "I'm watching TV." "And what are you doing, Alfie?" Maka Alfie menjawab, "Aku lagi ngerjain tugas." "I am finishing task." Nah, teman-teman perhatikan. Dalam kalimat-kalimat ini yang mengindikasikan sedang kita lakukan, itu ciri khasnya ada pada kalimat kata-kata yang saya garis bawahi dan saya tebalkan, serta saya buat miring. Seperti ini, are dengan doing. Lalu I am watching. Lalu are dengan doing. Am finishing. Nah, dalam bahasa Inggris, penanda bahwa kejadian itu sedang kita lakukan dan kita ungkapkan dengan kalimat lisan maupun tulisan, maka ini disebut dengan present continuous tense. Kita mulai dari definisi. Present continuous tense atau present progressive tense adalah bentuk tense yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang, present, ya, sesuai dengan kata kunci time bagian present. Ini rumusnya, present continuous tense formula. Jadi ada 3 jenis kalimat, positif, negatif, dan interrogatif. Pada kalimat positif atau afirmatif, maka rumusnya subjek are you with they, kemudian diikuti oleh to be, am, is, are, kemudian diikuti oleh verb ing. Nah, ini ciri khasnya. To be-nya itu diikuti oleh verb ing. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian diikuti oleh complement, bisa berupa noun, adverb, atau adjective. Kemudian kalimat negatif, maka mudah, tinggal tambahkan particle not setelah to be. Perhatikan, subjek diikuti oleh to be, am, is, are, sesuai dengan subjeknya nanti. Kemudian diikuti oleh particle not, kemudian diikuti oleh verb ing, lalu diakhiri dengan complement. Kalimat yang ketiga, interrogatif atau kalimat tanya. Maka di depan ini bukan subjek, tetapi to be. Bisa am, is, are, sesuai dengan subjeknya, nanti menyesuaikan. Diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh verb ing, lalu complement dan question mark. Nah, mungkin teman-teman ini juga sudah sangat memahami betul terkait penggunaan subjek, pasangannya to be-nya itu apa. Maka subjek I, to be-nya am, they, we, you, dan plural subjek lainnya to be-nya are. Kemudian subjek she, he, it, atau singular subjek lainnya, maka to be-nya itu is. Contoh kalimatnya. Kalimat positif, maka didahului oleh subjek he is watching TV. Perhatikan subjeknya he, kemudian to be-nya is, ya karena subjeknya he sesuai dengan aturan dalam tabel di atas. Kemudian verb-nya itu verb plus ing. Perhatikan, di sini kan verb asalnya itu watch, seperti ini, watch.
Ini ya. Kemudian ditambah ing. Nah, ini penanda present continuous tense. TV sebagai komplement. Jadi kalimatnya he is watching TV. Atau dalam bahasa Indonesia itu dia sedang menonton TV. Jadi subjek he ini sedang melakukan sebuah perbuatan, yakni menonton TV. Contoh kalimat negatif, tambahkan partikel not setelah to be. Kalimatnya adalah he is not watching TV. Dia tidak sedang menonton TV. Nah, perhatikan. Di sini ada partikel not. Tetap verb ing-nya itu tidak berubah. Kalimat interrogatifnya, is he watching TV? Apakah dia sedang menonton TV? Nah, perhatikan to be-nya di depan is dan subjeknya he. Lalu verb ing watching, lalu complement TV. Ada question mark penanda interrogative sentence. Nah, jadi teman-teman intinya dalam simple atau present continuous tense ini ciri khas utamanya adalah to be plus verb ing. Kita lanjut. Adverb of time atau keterangan waktu dalam present continuous atau present progressive. Ada dua jenis. Pertama, waktu di mana pembicaraan sedang terjadi. Seperti contoh di awal, si Alfie sedang menelpon Jimmy. Maka adverb time-nya adalah ini bisa now, right now, at the moment, at present. Yang sama-sama keempatnya itu berarti sekarang. Jenis yang kedua adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan terjadi di sekitar waktu pembicaraan atau around the time of speaking. Memang tidak di saat pembicaraan terjadi, namun bisa juga around the time of speaking. Contohnya, this year, this month, this week, this semester. Nah, ini adalah bentuk-bentuk adverb of time dalam present continuous tense around the time of speaking. Kegunaan present progressive. Yang pertama, things that are happening now. Menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung sesuai dengan definisi di awal tadi. Contoh kalimat positif, she is reading a romance novel right now. Dia, subjek she ini, sedang membaca novel romantis sekarang atau saat ini. Ini adverb of time-nya, right now. Kemudian kalimat negatif, contohnya, they are not eating the cake. Perhatikan, subjek they, karena subjeknya they, maka to be-nya are. Kemudian diikuti oleh partikel not, penanda kalimat negatif. Kemudian verb ing, eating. Verb aslinya kan eat, seperti ini. Kemudian ditambah ing, jadi eating the cake. Kemudian contoh kalimat ketiga, interrogative sentence, is mom cooking now? Apakah ibu sedang memasak sekarang? Perhatikan gambarnya, ya, sedang memasak, berarti jawabannya cukup, yes, she is. Kegunaan yang kedua, saya hapus dulu ya. Oke. Kegunaan yang kedua dari present progressive atau present continuous tense adalah temporary event, menyatakan tindakan yang lebih lama terjadi, namun hanya dalam waktu sementara saja. Bedanya dengan kegunaan yang pertama tadi adalah ini. Bedanya dengan poin ke-1 adalah biasanya pada fungsi pertama menunjukkan suatu aktivitas berlangsung dalam waktu yang sebentar. Sedangkan fungsi yang satu ini digunakan untuk menceritakan kejadian berlangsung dalam waktu yang agak lama, namun hanya terjadi sementara saja. Misal, he is studying a new language at the moment. Dia sedang belajar bahasa baru pada saat itu. Jadi agak lebih lama dibandingkan dengan poin pertama. Namun poin kedua ini sifatnya sementara, tidak berlangsung dalam tahun ini, semester ini, atau bulan ini. Kemudian contoh yang kedua, she is upgrading her computer skill at the moment. Dia sedang mengupgrade, meningkatkan kualitas komputernya, skill atau kemampuan komputernya pada saat ini. Itulah kegunaan yang kedua. Kegunaan yang ketiga dari present progressive adalah talk the action around the time of speaking, membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Nah, tadi seperti pada adverb of time jenis kedua. Contoh kalimatnya, Rara is taking 3 classes this semester. Rara sedang mengambil 3 kelas semester ini.
Kemudian contoh kalimat kedua, ini kalimat negatif. Sorry ya, ini kalimat positif juga. Arnold is spending a lot of his money this week. Arnold itu sedang menghabiskan banyak uang minggu ini. Itu untuk contoh-contoh jenis kegunaan yang ketiga. Selanjutnya, kegunaan yang keempat dari present progressive adalah a new pattern or habit, menyatakan kebiasaan baru. Salah satu cara yang cukup menarik dalam penggunaan present continuous tense adalah untuk menggambarkan peristiwa atau tindakan yang baru dan berbeda dari peristiwa di masa lalu. Dalam hal ini, tense ini dapat digunakan untuk menonjolkan kontras antara yang lama dan yang baru. Contoh kalimatnya, this day, hari-hari ini, people are writing email a lot less than they used to a few years ago. Hari ini, saat ini, orang-orang itu yang sedang menulis email itu tidak begitu banyak jika mereka dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini menunjukkan habit yang berubah. Habit lama itu orang sering menggunakan email, namun sekarang mereka jarang menggunakan email. Itulah kegunaan keempat dari present progressive. Kegunaan yang kelima, future plans, atau menceritakan sesuatu yang sudah dibahas atau direncanakan sebelumnya dan akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, ini berkaitan dengan simple future tense yang telah kita bahas pada video yang lalu terkait dengan penggunaan be going to. Nah, di sini juga memang tidak ada to-nya, namun ada to be dan ada verb ing-nya. Contoh, when we are arrived at the airport, we are taking a private car direct to the hotel. Nah, ketika kami telah akan sampai di bandara nanti, kami akan sedang mengambil atau membooking menggunakan mobil pribadi untuk langsung ke hotel. Contoh yang kedua, my manager is promoting Stacy to be the new lead team next month. Nah, manajer saya sedang, bisa juga diartikan akan, mempromosikan Stacy dalam waktu dekat ini ya. Manajernya itu sedang akan mempromosikan Stacy untuk menjadi ketua tim bulan depan. Itu kegunaan dari present progressive yang kelima. Nah, di sini ada catatan, tidak semua verb dalam bahasa Inggris bisa digunakan dalam present continuous tense. Ada banyak verb yang tidak menggambarkan suatu aksi atau action verb di sini maksudnya, sehingga tidak bisa ditambahkan ing pada akhir katanya. Verb ini biasa dikenal dengan stative verbs, jelas, karena bukan action verb seperti eat, do, sing, swim. Nah, itu tidak bisa ditambahkan ing. Contoh stative verb-nya, pertama, perception and sensation. Contoh, hear. Maka kita tidak pernah menemukan hearing, atau tasting, smelling, seeing, sounding. Itu tidak pernah dijumpai dalam bahasa Inggris. Stative verb cognition, emotion, atau attitude. Maka loving, hating, adoring, doubting, liking itu jarang ditemukan dalam bahasa Inggris. Contoh-contoh yang lain juga having to, costing, requiring, belonging. Nah, itu juga tidak pernah kita temukan dalam bahasa Inggris. Cek saya teman-teman jika saya keliru dalam menyampaikan hal ini. Silakan komen di kolom komentar. Selanjutnya, the ing from of to be. To be dari am, is, are. Nah, dalam present continuous atau present progressive ini, sebenarnya tidak ada kalimat nominal. Kalimat nominal itu sering kita jumpai dalam present tense, simple present tense. Namun juga tidak ada salahnya ketika kita ingin menggunakan to be plus ing nanti dalam kalimat nominal dalam present continuous. Ada memang, seperti contoh ini. A non-English speaker usually faces a difficulty to comprehend the use of ing form with linking verb. Tadi to be, is, mr. So as in the following sentence. She is being a duty manager. Nah, kenapa ini tidak atau jarang digunakan? Karena nanti bagi
pembicara atau speaker yang bukan asli orang Inggris akan mengalami kesulitan karena harus memahami antara penggunaan to be is ini dengan being. Sebenarnya being itu apa sih? Nah, kenapa harus ada being? Nah, ini yang akan kita bahas. She is being a duty manager. Contoh kalian, being here, will you type this letter? Kebetulan ada di sini. Maukah kamu mengetikkan surat ini? Nah, sebenarnya ini tidak harus seperti ini ya. Karena kalimat nominal dalam present progressive itu jarang ditemukan. Karena sudah diwakili dalam simple present tense. Maka kalimat seperti ini bisa kita ubah seperti ini. The form of ing here is not a must. Jadi bukan sebuah keharusan, kita harus mengucapkan she is being a duty manager. Nanti kita akan ada pilihan kalimat yang lebih bisa diterima dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris yang memudahkan bagi a non-English speaker seperti kita ya, orang Indonesia, bukan orang Inggris asli. It is only to emphasize the presence of the subject. Ia hanya ingin menekankan keberadaan subjek. We can change such sentence by deleting the ing from or moving it without changing the meaning of the sentence. For example, she is a duty manager now. Nah, kita pun sudah paham ya. Dengan adanya ini menandakan bahwa sekarang subjek she itu adalah duty managers. Ya, tidak harus kita menggunakan is being seperti ini karena itu cenderung menyulitkan non-English speaker. Nah, contoh yang kedua ini bisa kita rubah seperti ini. You are here now. Will you type this letter? Kamu sedang berada di sini sekarang. Sudikah atau maukah kamu mengetik surat ini? Nah, jadi tidak harus seperti ini, being here. Tapi kita lebih jelasnya menggunakan you are here now. Oke teman-teman, cukup sampai di situ video kali ini. Thank you for your watching. Thank you for your attention. See you to the next video. Bye-bye.